lagi dengan saya. Hari ini kita mau belajar matematika wajib kelas 12 dengan materinya adalah peluang, dengan submaterinya adalah peluang kejadian majemuk saling bebas. Apa sih definisinya? Peluang kejadian majemuk saling bebas adalah kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain, atau kejadian yang satu tidak bergantung dengan kejadian yang lainnya. Ciri-ciri soal kalau peluang kejadian majemuk saling bebas adalah ada kata-kata dan atau menggunakan kata-kata tetapi. Sebagai ilustrasinya, saya berikan gambar diagram Venn ini. Ini dulu ketika dipelajari di SMP namanya diagram Venn. Kira-kira bacanya bagaimana nih? Bacanya ini adalah A irisan B. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kejadian majemuk saling bebas itu yang dicari adalah irisannya sebenarnya, sehingga dinotasikan sebagai P dalam kurung A irisan B sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang pertama, peluang kejadian majemuk saling bebas. Perhatikan soalnya. Sebuah uang koin dan sebuah dadu dilempar sekali bersamaan. Nah, jika A adalah kejadian munculnya gambar pada koin dan B adalah kejadian munculnya angka genap pada dadu, tentukanlah peluang kejadian A dan B. Nah, ini lihat dari soalnya udah ketahuan ada kata-kata apa? Dan di mana? Di sini. Nah, kalau ada kata-kata dan, berarti ini adalah model soal peluang kejadian majemuk saling bebas. Caranya bagaimana? Kita cari dulu peluang kejadian A. Simbolnya PA. Apa itu PA? NA dibagi dengan NS. Ingat, PA tadi siapa? Munculnya gambar. Nah, kalau munculnya gambar dalam koin ada berapa? Cuma ada satu. Nah, berarti ada satu. Kenyataannya kalau satu koin ruang sampelnya berapa? Cuma 2. Kalau nggak angka gambar berarti cuma 2. Berarti peluangnya adalah 1/2. Sekarang kita lihat peluang kejadian B. Siapa B? Dadu angka genap. Sekarang kita lihat dadu angka genap itu biasanya angkanya berapa aja? Angka 2, angka 4, angka 6. Ada 3. Harapannya 3. Tuliskan 3 di sini. Padahal kenyataannya dalam satu dadu ruang sampelnya berapa? Ada 6, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti peluangnya adalah 3/6. Sehingga peluang P A irisan B sama dengan peluang A setengah ini dikalikan dengan peluang B, yaitu 3/6. Sekarang kita hitung berapa nilainya? Sama dengan 3/12. Boleh nggak disederhanakan? Boleh, menjadi sama dengan 1/4. Sekarang timbul pertanyaan, apa betul sih peluangnya itu 3/12 atau 1/4? Nah, saya buktikan dengan pembuktian pakai tabel seperti ini. Sekarang perhatikan tabelnya. Kalau dari gambar ini, yang bagian atas ini adalah biru ini sebagai dadunya. Kemudian yang hitam ini adalah sebagai koinnya. Berarti ini bagian koin di sini. Ini adalah koinnya, koin. Nah, ruang sampelnya ada berapa? 12. Perhatikan gambar ini. Sekarang kita lihat peluang yang muncul gambar dan angka genap. Kira-kira mana aja? Kita lihat ya. Gambar dan angka genap. Oh, yang ini yang pertama. Nah, ini gambar dan angka genap. 1. Cari yang lain lagi. Gambar dan angka genap. Oh, ini. 2. Cari lagi. Gambar dan angka genap. 3. Nah, udah ketemu. Ada 3 harapannya. Padahal ruang sampelnya berapa? 12. Sehingga peluang muncul gambar dan angka genap adalah 3/12, atau kalau kita perkecil menjadi 1/4. Sehingga dengan pembuktian dan menggunakan teori bernilai sama. Dengan clue soalnya ada kata-kata dan. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang kedua. Perhatikan soalnya. Peluang Dodi lulus UTBK adalah 0,6. Sedangkan peluang Roni lulus UTBK adalah 0,75. Tentukanlah peluang Dodi lulus UTBK tetapi Roni tidak lulus UTBK. Lihat soalnya, ada kata kuncinya. Kata kuncinya siapa?
yaitu ada kata-kata tetapi. Di mana? Di sini. Nah, kalau model soal seperti ini berarti kita menggunakan apa? Peluang kejadian majemuk saling bebas. Nah, apa kita cari? Yang pertama adalah kita cari dulu peluang Dodi lulus atau PD ya. Lulusnya berapa tuh? 0,6. Kemudian peluang Roni lulus. Nah, Roni lulus 0,75. Sekarang kita pikirkan, kalau peluang Roni lulus 0,75, berarti kalau Roni nggak lulus berapa? Bagaimana caranya? Kita menggunakan teorema peluang komplement yang kemarin. Berarti bagaimana mencarinya? Untuk mencari peluang Roni tidak lulus, berarti P R komplement sama dengan 1 dikurangi PR, yaitu 1 dikurangi 0,75, yaitu 0,25. Ini adalah peluang kalau Roni tidak lulus UTBK. Sehingga peluang Dodi lulus UTBK tetapi Roni tidak lulus UTBK, lulusnya bagaimana? Peluang dalam kurung Dodi irisan Roni komplement sama dengan berapa? Sama dengan 0,6 dikalikan dengan 0,25. 0,6 dikalikan 0,25, hasilnya adalah 0,15. Oke, sekarang kita coba untuk contoh soal yang ketiga. Perhatikan soalnya. Dari sebuah kantong yang berisi 6 bola merah dan 4 bola biru akan diambil 3 bola sekaligus secara acak. Ngambilnya 3 bola sekaligus secara acak. Ingat, kalau ada kata-kata acak pakainya kombinasi. Tentukan peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola biru. Lihat, ada kata kuncinya, yaitu kata-kata apa? Dan. Di mana? Di sini. Nah, kalau soalnya ada kata-kata dan, maka dia adalah soal tipe peluang kejadian majemuk saling bebas. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Kita cari dulu. Yang pertama adalah banyak cara pengambilan 2 bola merah. 2 bola merah diambil dari 6. Caranya bagaimana? Berarti kombinasi 6 bola merah diambil 2. Bagaimana hitungnya? 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 2 kali 1. 4 faktorial kita coret, kemudian 2 dan 6 kita coret 3, tinggal 3 kali 5 sama dengan 15 cara pengambilan untuk 2 bola merah dari 6 bola merah. Sekarang kita cari banyak cara pengambilan 1 bola biru dari 4. Hitungnya bagaimana? Kombinasi 4 bola biru diambil 1 sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1. 3 faktorial sama 3 faktorial, coret, tinggal 4 dibagi 1 sama dengan 4 cara. Jadi kalau ngambil 1 bola biru dari 4 bola biru itu ada 4 cara. Yang terakhir kita cari pengambilan 3 bola dari 10 bola yang ada. Ini namanya adalah ruang sampel. Jadi kenyataannya itu ada 10 total bola yang ada, tapi diambil 3 saja. Hitungnya bagaimana? Berarti ruang sampelnya adalah kombinasi 10 bola diambil 3 sama dengan 10 faktorial dibagi 7 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. Berarti sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. 7 faktorial dengan 7 faktorial sama. Coret. 3 sama 9 bisa. Ini 3. Kemudian 2 sama 8 bisa. Ini 4. Tinggal siapa? 10 kali 3 kali 4 sama dengan berapa? 120. Nah, setelah kumpul semua, sekarang baru kita cari peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola biru didapat, atau penulisannya bagaimana? P A irisan B sama dengan kombinasi ini 62 dikalikan, ingat dikali,
kalau kejadian majemuk salin bebas harus dikali ya. Dikalikan dengan yang H2 biru. Siapa dia? Kombinasi 41 dibagi dengan kenyataannya, yaitu 10 bola diambil 3. Kombinasi 10 bola diambil 3. Sekarang kita hitung. Tadi ini bernilai berapa nih? Bernilai 15. Berarti 15 kali tadi yang C41 berapa? 4 dibagi dengan kombinasi 10 3 adalah 120. 120 hasilnya adalah 60 per 120. Kalau kita perkecil sama dengan setengah. Dari pelajaran hari ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa tipe soal untuk peluang kejadian majemuk salin bebas, clue-nya atau kata kuncinya adalah ada kata-kata dan atau menggunakan kata-kata tetapi. Berarti kita bisa peroleh untuk mencari peluangnya adalah tinggal peluang A dikalikan dengan peluang B. Demikian untuk pemaparan materi dan konsep dasar dari peluang kejadian majemuk salin bebas. Saya berharap anak-anak bisa mengerti dengan baik dan tidak bingung lagi. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya. Bahkan kalau perlu sharekan ke seluruh anak-anak di Indonesia agar mereka juga belajar konsep dasar dari peluang kejadian majemuk salin bebas dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.